Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Hidayat dan saya sekarang sudah bersama saudara Arifin, di mana nantinya kita akan membahas mengenai kurikulum 13 yang bertransformasi ke kurikulum Merdeka pada pendidikan nasional di seluruh Indonesia. Baik, kepada saudara Arifin saya mohon izin untuk bertanya mengenai transformasi antara kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Nah, jadi menurut tanggapan saudara Arifin, bagaimana nih tanggapannya mengenai hal tersebut, yang transformasi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Oke, baik. Menurut itu kan kurikulum 13 itu lebih berfokus pada intrakurikuler atau tatap muka. Sedangkan kurikulum Merdeka itu intrakurikulernya 80% sampai 70% sampai 80% ya. Iya. Nah, itu untuk siswanya atau mahasiswa. Sedangkan untuk tenaga pengajarnya itu hanya 20% sampai 30%. Dan di situ tenaga pengajar lebih meningkatkan profil Pancasila gitu. Oke, berarti di kurikulum 13 ini sama kurikulum Merdeka ini perbedaannya hanya di metode pembelajaran begitu Iya, ya? benar sekali. Di mana kurikulum 13 ini yang kitanya sering tatap muka, sedangkan yang kurikulum Merdeka ini lebih terfokus ketika guru atau tenaga pengajar itu langsung memberikan tugas ke kita, sedangkan kita sendiri yang akan mencarinya begitu Iya, ya, benar, sekitar betul 70 sekali. sampai 80% tadi, untuk kita iya, benar. mencari tahu apa yang ingin kita tahu tadi. Iya. Oke, baik, selanjutnya Kak, untuk dari kurikulum Merdeka ini, menurut saudara Arifin lebih mengedepankan apa ketika metode pembelajarannya? Oh, baik. Jadi pemerintah itu berupaya itu kurikulum Merdeka itu lebih mengedepankan bagaimana potensi siswa atau mahasiswa itu bisa meningkat. Contohnya ya kita belajarnya lebih fleksibel saja, lebih berfokus pada nilai-nilai yang esensial. Jadi di situ para pelajar, siswa atau mahasiswa itu lebih meningkatkan potensi dia belajar. Misalnya dia diberikan tugas. Jadi di situ dia bagaimana dia mengatur supaya tugas itu bisa dijelaskan dengan pelajar atau mahasiswa tersebut supaya gimana ya, tidak memberatkan dia gitu. Jadi di situ pelajar itu lebih fleksibel, lebih pokoknya lebih enak aja lah gitu bahasanya gitu. Oke, berarti sama seperti tadi ya, bahwasannya hal tersebut itu langsung dibebankan ke mahasiswa atau si pelajarnya pelajar, sendiri. ya benar Oke, sekali. untuk mencari bahan sendiri, untuk belajar sendiri, dan itu waktunya lebih fleksibel. Nah, seperti benar itu. sekali, betul. Oke, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Untuk kurikulum Merdeka ini, pandangan saudara sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa itu bagaimana? Ya itu tadi lah ya, mungkin ya lebih praktis saja, lebih praktis, fleksibel itu oke. tadi lah. Saya juga sekarang merasakan sendiri ya, ketika diberi tugas ya bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas Mengatur ini, dan mengatur, menyelesaikannya. bagaimana jika kita dikasih disuruh presentasi kita bisa menjelaskan, itu ya kita siapkan sendiri materinya. Jadi bagaimana bisa diterima dengan kawan-kawan dan dengan dosen ataupun guru kita gitu. Oke, berarti cukup gitu saja ya Kak ya, dari Kakak sendiri ya? Benar sekali. Ya, terima kasih ya saudara Arifin sudah menyempatkan waktunya Siap. untuk mau diwawancari oleh saya mengenai pendidikan, terkhusus di transformasi antara 2013 kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Ya. Oke. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu juga yang dapat saya berikan. Itulah tadi hasil wawancara dari saya mengenai transformasi kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka dari sisi pandangan seorang mahasiswa, yaitu saudara Arifin sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.